Dia pertama kali bertemu dengan bibi kecilnya. Namun ternyata dia hanyalah seorang gadis kecil berusia 6 tahun. Hari itu dia pulang ke kampung halaman untuk menghadiri pemakaman kakeknya. Di halaman, dia bertemu dengan seorang gadis asing yang belum pernah dilihat sebelumnya. Setelah menanyakan kepada ibunya, barulah dia tahu. Gadis bernama Rin itu adalah anak haram yang ditinggalkan oleh kakeknya. Artinya, gadis itu adalah adik dari ibunya. Menurut perhitungan generasi, gadis itu adalah bibi kecilnya. Setelah pemakaman selesai, kerabat berkumpul untuk membahas masalah Rin tinggal atau pergi. Saat kakek masih hidup, semua orang tidak tahu tentang keberadaan Rin. Sekarang mereka semua tidak pernah bertemu dengan ibu kandung Rin. Mereka juga tidak memiliki perasaan apapun terhadap anak haram ini. Oleh karena itu, kerabat tidak ingin mengadopsi Rin. Mereka semua sepakat untuk mengirim Rin ke panti asuhan. Kerabat terus saja berbicara tentang gosip Rin. Daichi tidak tahan mendengarnya, lalu berdiri dan pergi ke halaman. Mungkin itu hanya dorongan sesaat. Atau mungkin dia merasa kasihan pada Rin. Tiba-tiba dia berkata pada Rin, "Maukah kamu datang ke rumahku?" Rin terdiam sejenak setelah mendengarnya. Dia menyadari bahwa dia akan ditinggalkan. Di depannya, Daichi adalah jerami penyelamatnya. Maka dia memegang ujung baju Daichi. Dia menggantikan jawabannya dengan tindakan. Pada sore itu, Daichi yang berusia 27 tahun dan belum menikah secara resmi mengadopsi sepupu perempuan berusia 6 tahun. Namun saat itu dia masih tidak tahu. Kemudian, Rin akan membawa kesulitan dan kehangatan padanya. Dan akan menjadi awal dari pertemuan cintanya. "Paman, aku lapar." Keesokan harinya setelah membawa Rin pulang, Daichi mulai menyesali keputusannya. Karena dia menyadari terlambat, dia telah membawa masalah besar pada dirinya sendiri. Sepertinya menyadari bahwa dia adalah beban. Rin berperilaku sangat hati-hati setelah tinggal bersama. Saat makan, dia tidak pemilih. Dan dia bahkan membuat nasi menjadi bola untuk diberikan kepada Daji. Daji membawanya ke mall untuk membeli pakaian baru. Dia juga hanya memilih yang murah. Saat berjalan-jalan dengan Daji, dia akan meminta untuk bergandengan tangan. Kalau tidak bergandengan tangan, bisa terjatuh loh. Meskipun Lin sudah cukup manis dan bijaksana. Namun, dia tetap tak terhindarkan memberikan masalah pada Daji. Besok adalah hari Senin, Daji perlu mencari penitipan anak untuk Lin sebelum pergi bekerja. Dia menelepon adik perempuannya yang bekerja sebagai guru TK untuk meminta bantuan. Akhirnya memilih penitipan anak yang buka 24 jam. Dia bekerja di departemen bisnis yang paling sibuk di perusahaannya. Tempat yang buka sepanjang hari ini adalah pilihan terbaik baginya. Pagi hari Senin, Daji memulai kehidupan baru membawa anak ke tempat kerja. Karena waktu sudah mepet, dia hanya bisa membawa Lin berlari tergesa-gesa menuju stasiun. Kereta listrik pagi hari sangat ramai. Kecil Lin dengan manis memeluk kakinya. Pusat penitipan anak agak jauh dari stasiun. Setelah keluar dari stasiun, dia berlari sambil memeluk Lin. Akhirnya tiba di pusat penitipan anak dengan susah payah. Dia memberitahu petugas bahwa dia akan datang menjemput anaknya agak malam. Setelah memberi instruksi, dia bergegas ke kantor. Namun, ketika dia berbalik, dia melihat Lin menatapnya. Dia tahu Lin takut ditinggalkan. Maka dia kembali dan berjanji pada Lin bahwa dia pasti akan menjemputnya malam itu. Setelah selesai, akhirnya dia bisa pergi bekerja. Namun, karena terlambat di jalan, dia yang biasanya tidak pernah terlambat pada hari itu. Setelah tiba di kantor, dia langsung fokus bekerja. Kesibukan sepanjang hari sering berlanjut hingga pukul 9 malam. Setelah 4 tahun bekerja, dia sudah menjadi tulang punggung departemen bisnis. Pekerjaannya selalu begitu banyak sampai tidak bisa diselesaikan. Di kamar bayi di sisi lain, saat pertama kali datang, Rin terlihat agak tertutup. Dia tidak ingin bermain dengan orang lain. Dia selalu khawatir jika Daichi tidak akan menjemputnya malam itu. Namun, Daichi tidak melanggar janji. Setelah pulang kerja, dia segera menuju tempat penitipan anak. Ketika dia tiba di tempat penitipan anak, semua anak sudah pergi, hanya Rin yang duduk sendirian di bawah gazebo. Melihat Daichi yang terengah-engah, mata Rin tiba-tiba berbinar. Saat itu Rin sudah mengerti, keponakan berusia 27 tahun ini adalah orang yang bisa dipercayainya. Setelah menjemput Rin dari tempat penitipan anak, Daichi membawa Rin ke pusat perbelanjaan terdekat. Dia membeli sepasang sepatu lari untuk dirinya sendiri. Bermain permainan menangkap bola karet dengan Rin. Kemudian makan malam bersama Rin. Rin mulai merasa semakin dekat dengannya. Malam itu, saat tidur, Rin bergelung di belakangnya seperti seekor kucing kecil. Selama beberapa waktu kemudian, mengantar Rin ke taman kanak-kanak dengan sepatu lari menjadi rutinitas harian Daiki. Dia mulai terbiasa dan tidak lagi terlambat seperti hari pertama. Dengan hari-hari seperti itu berulang setiap hari, Rin juga mulai terbiasa perlahan-lahan. Dia terbiasa tinggal sendirian di taman kanak-kanak hingga larut malam. Dia juga mulai terbiasa dengan kebosanan dalam menunggu yang panjang. Setiap kali bayangan Daiki muncul di taman kanak-kanak, Rin akan berlari ke jendela dengan senyum bahagia. Karena sering menunggu di taman kanak-kanak hingga larut,
Rin sering tertidur di kereta pulang. Ini menyiksa bagi keduanya. Setelah memikirkannya lama, Daiki membuat keputusan penting. Untuk menyediakan waktu untuk merawat Rin, dia mengajukan permintaan kepada atasan untuk dipindahkan dari departemen yang memerlukan lembur. Dia rela mengorbankan masa depannya di perusahaan. Dia memilih departemen logistik yang memerlukan pekerjaan fisik. Di perusahaan Jepang, ketika karyawan memiliki anak, dipindahkan ke departemen yang tidak penting adalah hal yang umum. Namun, Daiki adalah pengecualian. Dia termasuk sedikit yang mengajukan mutasi posisi secara sukarela. Di perjalanan menuju departemen baru, Daiki bertemu dengan Nyonya Kato yang bekerja di departemen logistik. Nyonya Kato dulunya juga adalah karyawan di departemen bisnis. Namun, karena hamil dan melahirkan, 2 tahun yang lalu dia dipindahkan ke departemen logistik. Namun, saat berbincang dengan Nyonya Kato, Daiki menyadari bahwa dia tidak merasa tidak puas dengan mutasi tersebut. Dia mencoba bertanya kepada Nyonya Kato, "Apakah kamu tidak merasa telah banyak berkorban untuk anakmu?" Nyonya Kato menjawab, "Anak adalah pilihan saya untuk membawanya ke dunia ini. Dia juga bagian dari hidupku. Saya tidak merasa telah berkorban apapun. Waktu yang dihabiskan bersama anak, juga merupakan waktu saya sendiri." Setelah mendengar itu, Daiki terdiam. Ini adalah pertama kalinya dia menyadari pengalaman orang sebaya dalam mendidik anak. Saat mengajukan mutasi, dia selalu mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Sekarang sepertinya dia telah menemukan alasan itu. Pada awalnya, dia mengadopsi Rin dengan impuls dan niat baik. Namun kehadiran Rin membuat hidupnya perlahan berubah. Karena Rin seperti matahari kecil yang hangat, memberikan warna pada kehidupannya yang dulunya monoton, dan membuatnya penuh harapan terhadap setiap hari yang akan datang. Aku tidak tahu apakah hidup bersama Rin baik atau tidak. Namun, saat pertama kali kita bertemu, Rin... Setelah bekerja di bagian logistik untuk beberapa waktu, Daiki mulai akrab dengan rekan kerjanya di sini. Rekan kerja ini hampir semuanya adalah ayah baru. Memamerkan anak-anak mereka menjadi topik pembicaraan yang mempererat hubungan mereka. Di sisi lain, Rin mulai tidak lagi merasa kesepian. Dia juga bertemu dengan teman pertamanya di taman kanak-kanak. Teman baru itu adalah seorang anak laki-laki yang sama-sama pemalu bernama Koki. Mereka menjadi satu-satunya teman satu sama lain di dunia kecil ini. Hari-hari berjalan seperti biasa. Namun pagi itu, Daiki menemukan seseorang mengompol. Dia merasa tidak mungkin dia yang mengompol. Maka Rin menjadi tersangka utama. Namun Rin bersikeras bahwa itu hanya keringat Daiki sendiri. Daiki hanya bisa menahan tawa tanpa membongkar kebohongan Rin. Malam itu, Daiki terbangun oleh kebisingan. Dia melihat Rin diam-diam mengganti pakaian. Dan spray baru kembali basah oleh kencing. "Rin, kamu bisa membangunkanku, kan? Tapi, itu hanya keringat." Keesokan harinya saat istirahat siang, Daiki bercerita kepada rekan kerjanya tentang kejadian itu. Rekan kerja mengatakan bahwa mungkin anak-anak takut gelap sehingga tidak berani pergi ke toilet. Atau mungkin anak-anak malu dan enggan membangunkan orang dewasa. Pikiran anak-anak sangat kompleks. Kamu harus sabar dan membimbingnya dengan benar. Malam itu, Daiji mengikuti saran rekan kerja untuk berbicara dengan Rin. "Jika kamu takut pergi ke toilet, kamu bisa membangunkanku untuk memberimu keberanian. Anak-anak yang pipis di tempat tidur sebenarnya tidak memalukan. Sejujurnya, saya masih pipis di tempat tidur saat berusia 12 tahun. Dia mengatakan bahwa dia dulu membuat selimutnya basah karena pipis. Rin juga terhibur olehnya. Namun, dia baru saja melepaskan beban psikologis Rin tentang pipis di tempat tidur. Lalu Rin tiba-tiba bertanya padanya sebuah pertanyaan. "Daiji, apakah kamu juga akan mati?" Perubahan suasana hati anak-anak sangat cepat. Daiji tahu Rin khawatir dia akan pergi seperti kakeknya. Dia berpikir sejenak lalu berkata pada Rin, "Saya juga akan mati suatu hari nanti. Namun, hari itu masih sangat jauh dari sekarang. Pada saat itu, kamu mungkin akan menjadi bibi tua atau nenek tua. Jadi, kamu tidak perlu memikirkan hal-hal itu sekarang. Kamu hanya perlu menjalani setiap hari dengan bahagia." Kemudian keduanya duduk bersama di bawah beranda. Rin dengan senang hati mulai bercerita tentang kakek bersama Daichi. Rin selalu memanggil kakek Daichi dengan sebutan kakek. Dia juga mengingat banyak hal tentang kakek. Dia ingat kakek selalu tidak bisa membuka bungkus onigiri. Dan sering membuat kapal kecil dari kertas permen untuknya bermain. Sejak kecil hingga dewasa, dia dibesarkan dengan kasih sayang kakek. Sekarang orang yang begitu mencintainya sudah tiada. Dia kehilangan orang terpenting dalam hidupnya. Namun untungnya, sekarang Daichi menjadi orang penting kedua dalam hidupnya. Karena dia bisa merasakan kebaikan paling tulus dari Daichi. Saat ini, dia sudah menganggap Daichi seperti ayahnya sendiri. Saat tidur di malam hari, langit penuh bintang muncul di atap kamar. Ternyata Daichi tahu Rin takut gelap. Sudah dipasang lampu langit-langit di atap. Jadi tidak akan takut lagi kan? Asterisk no translation needed asterisk.
Malam itu setelah pulang kerja, Daiki pergi menjemput Rin seperti biasa. Tak sengaja bertemu dengan cinta impiannya di taman kanak-kanak. Saat melihat wanita itu, Daiki langsung membulatkan matanya. Dia sering melihat majalah, wanita itu adalah model utama di majalah tersebut. Wanita itu adalah gadis impian yang selama ini diam-diam dia sukai. Dia sering membayangkan dirinya berkencan dengan wanita itu. Dia terpaku di tempatnya dalam keadaan gugup. Namun, wanita itu tiba-tiba menyapa Rin. Wanita itu adalah Ibunda Yukari, teman Rin. Dia memegang tangan Rin, berterima kasih karena Rin bersedia menjadi teman Yukari. Saat Daiki hendak memulai percakapan, Yukari tiba-tiba menyadari bahwa dahi Rin panas. Mengetahui Rin demam, Daiki tidak memedulikan cinta impiannya. Hanya bisa berlari tergesa-gesa membawa Rin ke rumah sakit. Namun di tengah jalan Yoriko mengejarnya. Dia khawatir tentang Rin, dan mengatakan akan membawa Daiki ke klinik terdekat. Setelah pergi ke klinik, Rin didiagnosis hanya mengalami demam biasa. Hatinya Daiki yang cemas akhirnya mereda. Di perjalanan pulang, Daiki merasa menyesal. Dia yang seharusnya merawat Rin, tapi malah orang lain yang menemukan Rin sakit. Sepertinya Yoriko menyadari Daiki tidak memiliki pengalaman merawat anak. Yoriko datang ke rumah Daiki keesokan harinya. Seperti yang dia duga, Daiki sama sekali tidak tahu cara merawat anak yang sakit. Dia masuk ke dalam rumah dan membuka selimut Rin. Dia mengatakan kepada Daiki bahwa saat anak demam, jangan lagi menutupinya dengan selimut. Saat berbicara dengan Yoriko, Daiki mengakui bahwa dia bukan ayah Rin. Dan dia sama sekali tidak tahu bagaimana menghadapi situasi darurat. Namun Yoriko berkata padanya, saat ini, statusmu sebenarnya tidak penting lagi. Aku bisa memahami pikiran anak-anak. Polisi sudah menganggapmu sebagai satu-satunya sandaran. Setelah mendengar, Daiji berlari ke sudut dan mulai menangis. Dia terharu, tapi juga merasa takut terhadap masa depan. Padahal dia didukung oleh Rin seperti malaikat. Namun sepertinya dia tidak memiliki kemampuan untuk merawatnya. Hari itu, Paman Daiji tiba-tiba menelepon. Paman meminta Daiji untuk cuti dan pulang ke kampung halaman. Setelah tiba di kampung halaman, dia menemukan kepala panti asuhan berdiri di rumah Paman. Ternyata Paman ingin Daiji meninggalkan Rin. Dia juga merasa bahwa Rin akan menjadi beban bagi Daking dalam mencari pasangan hidup. Daking sangat tidak suka campur tangan keluarganya dalam hidupnya. Dia langsung menolak tawaran baik dari Paman. Di perjalanan mengantar kepala panti asuhan ke stasiun, kepala panti asuhan masih ingin meyakinkan Daiji untuk mengirim pergi Rin. Pasti sulit mengurus anak sendirian. Pekerjaanmu pasti terpengaruh kan? Kamu belum menikah tapi sudah membesarkan anak. Tidak khawatir tidak bisa menemukan istri di masa depan? Gadis itu adalah tanggung jawab orang lain yang dibuang. Kamu malah mengambil tanggung jawab sendiri. Kamu yakin tidak akan bosan dengannya di masa depan? Kamu bisa menjamin akan bertanggung jawab terus? Setiap kata dari kepala sekolah adalah pertanyaan batin. Dia tidak bisa memberikan jawaban pasti untuk setiap pertanyaan. Setelah pulang dari kampung halaman, kata-kata kepala sekolah terus bergema dalam pikirannya. Dia mulai merasa ingin mengirimkan Rin pergi. Tapi dia tidak tega membuat Rin menjadi yatim piatu. Sampai suatu hari, dia mendengar Rin menyebutkan bahwa kakeknya dulu memiliki seorang pengasuh. Pengasuh bernama Masako itu tidak menyukai Rin. Dan selalu marah pada Rin. Dia menemukan buku catatan keluarga Rin. Nama ibu yang terdaftar di atas adalah Junko. Di dalam buku panduan ada sebuah alamat situs web yang ditulis tangan. Setelah mencari, dia menemukan itu adalah situs web komik pribadi. Memikirkan bahwa dia tidak bisa merawat Rin dengan baik, maka membiarkan Rin kembali ke sisi ibunya mungkin adalah pilihan terbaik. Maka dia meninggalkan pesan untuk Junko di situs web tersebut. Tak disangka langsung menerima balasan dari lawan bicara. Wanita ini benar-benar membuatku marah. Daiki sangat membenci wanita yang meninggalkan anaknya. Bahkan menunjukkan kemarahan saat mengetik dengan keyboard. Jadi dia mengirimkan nomor teleponnya. Dan memutuskan untuk menghardik lawan bicara di telepon. Nomor tersebut dikirimkan dalam waktu kurang dari 1 menit. Junko langsung meneleponnya. Ya, halo. Ya, tolong beritahu saya lokasi pertemuan. Saya akan datang menemui Anda. Baiklah, baik, saya mengerti. Baik, baiklah, saya mengerti. Pukul 4 sore, saya mengerti. Baiklah, terima kasih, selamat tinggal. Keesokan harinya, Daiki menyempatkan diri untuk menemui Junko. Tidak seperti bayangan ibu yang kejam. Rin di depan terlihat penakut dan hati-hati. Rin mengatakan dia seorang kartunis dengan penghasilan rendah. Selama bertahun-tahun dia bekerja paruh waktu sebagai pembantu untuk bertahan hidup. Saat itu dia hamil tanpa sengaja. Kemudian, tanpa berpikir panjang, dia melahirkan Rin. Selama bertahun-tahun, dia bahkan tidak bisa merawat dirinya sendiri. Itulah mengapa dia dengan kejam meninggalkan Rin. Daiki mendengarkan ceritanya dengan diam-diam. Kemudian, dia bertanya apakah dia mau hidup bersama Rin. Saat aku mengandung Rin, aku sudah bertekad.
untuk tidak mengakui Rin sebagai anak perempuannya. Kejadian ini membuat Daiki menyadari bahwa di dunia ini benar-benar ada ibu yang tidak mencintai anaknya sendiri. Namun, pada saat yang sama, dia juga bertekad untuk tetap merawat Rin, bagaimanapun juga. Karena Rin pada tingkat tertentu sudah tidak memiliki ibu, dan dia telah menjadi satu-satunya sandaran Ren. Di hari-hari berikutnya, Daiki masih menjalani kehidupan sehari-hari yang membosankan mengantar jemput Ren. Dia sering bertemu dengan Yuka yang juga datang menjemput anak. Kedua orang tua mulai saling mengenal dalam pertemuan yang terus-menerus. Mereka bersama-sama bermain dengan anak-anak di taman kanak-kanak, bersama membawa anak-anak makan malam di restoran, dan dalam interaksi sehari-hari, perasaan yang tak terduga tumbuh di antara keduanya. Daiki dengan jelas merasakan bahwa dia sedang mendekati kekasih impiannya. Hari itu guru taman kanak-kanak memberikan tugas kelas. Guru meminta anak-anak menggambar potret keluarga. Tugas ini membuat Yukitsugu terdiam, karena dia sudah tidak ingat seperti apa ayahnya. Maka Yukitsugu pergi dari taman kanak-kanak secara diam-diam. Rahasia membawa Rin mencari ayahnya. Mereka tiba di sebuah pemakaman. Inilah tempat ayah Masaru berada. Meskipun Yukari terus berbohong kepada Masaru bahwa suaminya bekerja di luar negeri, namun Masaru tahu bahwa ayahnya sudah meninggal. Karena dia melihat ibunya selalu diam-diam datang ke sini, dan selalu menangis sendirian di depan makam ini. Ayahku juga di dalam makam ini. Ayah Rin bukanlah Daiki, kan? Bukan, ayahku adalah kakekku. Meskipun kedua anak ini masih kecil, mereka sudah mengerti arti kematian. Orang yang dikubur tidak akan bangun lagi. Orang di luar makam tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk Di sisi lain, saat sedang bekerja, Daiki mengetahui bahwa anaknya hilang. Dia berlari ke sekitar penitipan anak dengan cemas mencari. Namun setelah mencari sepanjang hari, dia tetap tidak menemukan apapun. Dia bertemu dengan Yukari yang juga sedang mencari anaknya di jalanan. Saat itu, Yukari terdiam di tempat, bingung harus bagaimana. Akhirnya, keduanya tidak menemukan anak mereka. Mereka hanya bisa pulang dulu dan memutuskan apakah akan melaporkan ke polisi nanti. 2 jam kemudian, Sachi dan Rin kembali ke rumah sebelum gelap. Yukari dan Daiki menangis sambil memeluk anak-anak mereka masing-masing. Akhirnya, kecemasan mereka mereda. Mereka pikir mereka cukup kuat. Namun pada saat itu, mereka menyadari bahwa anak-anak adalah kelemahan terbesar mereka. Malam itu, kedua anak itu tertidur. Daiki dan Yukari berbincang-bincang tanpa arah yang jelas. Mereka berbicara tentang kecemasan dan ketakutan saat anak-anak hilang. Pada saat ini, mereka seperti dua pulau yang saling menyayangi dalam kesendirian yang sama. Seiring dengan suasana yang pas, dua pulau ini akhirnya melepaskan kekhawatiran dan mendekat satu sama lain. Di akhir film, Daiji masih menjalani kehidupan yang tenang bersama Lin. Dengan kehadiran dan perhatiannya, Lin perlahan berubah menjadi malaikat kecil yang ceria. Dia tahu bahwa masa depan akan penuh dengan kesulitan dan kekhawatiran. Namun, dia sudah siap menjadi seorang ayah. Keputusan ini bukan tentang keuntungan atau keinginan. Hanya karena dia merasakan kebahagiaan di dalamnya. Kehadiran Lin membuatnya mulai memahami bentuk awal dari kebahagiaan. Sebenarnya adalah menyambut setiap hari dengan lapang dada dan penuh harapan. Dan kehidupan bahagia yang dulu jauh darinya. Saat ini, dia tengah berada di dalamnya dan menikmatinya. Saya tidak tahu apakah luka dalam Lin sudah sembuh. Namun, dia memang sedang menyembuhkan saya. Setiap pagi, melihat sosok yang sehat dan ceria. Saya selalu berdoa agar hari ini juga berjalan lancar.